Kita masuk dalam doa. Saatnya tiba ya Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi kami semua. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal bagi kami dalam menempuh perjalanan di tahun yang baru, di tahun 2025 ini. Oleh karena Tuhan, sucikan hamba-Mu, konsentrasikan pikiran hati kita, biarlah hanya fokus kepada firman Tuhan yang merupakan pedoman, yang merupakan mercusuar bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tema hari ini adalah tema tahun 2025. Jesus full of grace and truth. Artinya Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, tema ini diambil dari Yohanes 1 ayat 14 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena kepenuhannya, karena kelimpahannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kalau kita perhatikan di sini saudara, menerima kasih karunia itu tidak hanya sekali saja. Tapi kasih karunia demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Menurut saya yang terindah adalah kita menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia dan kebenaran itu bisa diumpamakan seperti dua sisi koin. Koin itu uang logam, saudara. Ya. Dua sisi koin yang tak terpisahkan. Selalu kasih karunia dan kebenaran. Saudara. Saya ingat saudara, Pastor Jeffrey Rahmat mendefinisikan sebagai berikut. Kasih karunia yang kita alami, yang dialami oleh kita, kasih karunia yang bekerja di dalam diri kami, justru selalu di dalam kebenaran. Karena hal ini tidak bisa terpisahkan. Jadi saudara, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia diberikan bukan karena apa yang telah kita lakukan. Kasih karunia diberikan bukan karena kita layak untuk menerimanya. Tidak, saudara. Kasih karunia tidak sama atau berbeda dengan upah. Kalau kita menerima upah, saudara. Kalau kita bekerja, maka kita dapat upah. Kita dapat salary, dapat gaji. Jadi upah itu bukan hadiah. Tapi hak kita. Kita berhak untuk menerima upah setelah kita bekerja. Tapi kasih karunia tidak seperti itu, saudara. Tapi berbeda dengan menerima kasih karunia. Karena kita tidak melakukan apapun. Kita tidak berjasa apapun. Sehingga sebenarnya kita juga tidak layak untuk mendapatkan apapun. Karena kita tidak mengerjakan apapun. Bahkan yang tidak mungkin kita dapatkan dengan usaha atau kerja keras kita sekalipun. Jadi bagaimana kita mendapat kasih karunia? Kalau kita tidak melakukan usaha apapun. Tapi tahu-tahu kita menerima kasih karunia. Begitu saja. Secara cuma-cuma. Secara gratis.
Jadi mengapa kita menerima kasih karunia Allah? Jawabannya cuma simple, saudara. Jawabannya sederhana saja. Kita menerima kasih Allah kepada kita. Kita menerima karena kasih Allah begitu besar untuk kita. Itu saja, saudara. Itu saja. Jadi kita menerima kasih karunia bukan karena kita baik. Bukan karena kita rajin. Bukan karena kita layak, sama sekali bukan begitu. Kasih karunia diberikan karena semata-mata begitu besar kasih Allah kepada kita. Jadi Allah tidak menunggu sampai kita menjadi orang baik. Tidak, saudara. Sampai kita menjadi orang yang layak dulu. Sampai kita menjadi orang yang bertobat dulu. Barulah Allah memberikan kasih karunia. Sama sekali tidak begitu, saudara. Bukankah Alkitab berkata, Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih brengsek. Tuhan sudah mengasihi kita. Perhatikan saudara, memang kita menerima kasih karunia secara cuma-cuma. Secara gratis. Tapi bukan berarti, sekali lagi saudara, bukan berarti kalau kita menerimanya secara gratis dan secara cuma-cuma. Jadi tidak ada orang yang membayarnya. Ada orang yang membayarnya, saudara. Ke kita cuma-cuma. Tapi orang itu harus membayar. Kita tahu siapa orang itu. Yesus yang telah membayarnya dengan nyawanya. Dengan dia bayar dengan nyawanya. Kita terima gratis. Kita sudah tidak berusaha. Karena bagaimanapun kita berusaha, gak mungkin saudara dengan perbuatan kita bisa menerima keselamatan itu. Yesus yang bayarkan untuk kita. Yesus membayarkan dengan nyawanya dan kita hanya menerima dengan cuma-cuma. Karena Allah tahu usaha kita bagaimanapun, saudara. Perbuatan kita bagaimanapun hebatnya, kita tidak akan bisa menerima keselamatan anugerah itu. Yesus mati menggantikan kita untuk menerima hukuman atas dosa kita. Sehingga kita tidak usah lagi menanggung hukuman atau dosa kita. Ya, menanggung hukuman atas dosa kita. Itu yang disebut substitute. Menggantikan. Saudara. Menggantikan. Kamu gratis. Tapi dia, saudara. Dia bayar dengan yang termahal dalam hidupnya. Dengan nyawanya, dengan darahnya. Jangan saudara menyepelekan, merendahkan karunia aja ini. Karena mahal sekali saudara. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa saudara. Supaya seluruh hukuman yang terberat dia bisa terima. Dan kita tidak ada usaha saudara. Karena begitu besar kasih Yesus kepada kita. Dia bayarkan semua untuk kita. Allah tahu gak mungkin kita bisa mendapatkan keselamatan dengan segala usaha kita, dengan segala perbuatan baik kita. Kita sendiri orang berdosa. Jadi tidak mungkin kita bisa menebus dosa kita dengan perbuatan baik kita sekalipun. Kita sudah berdosa, saudara. Alkitab berkata, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah terikat oleh dosa. Bagaimanapun saudara tidak mau melakukan dosa, dosa itu akan terus mengikat kita. Bukankah Paulus berkata, apa yang baik yang aku lakukan, tapi apa yang tidak terbaik, itu yang aku lakukan. Itu yang disebut terikat. Saudara. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Karena apa saudara? Karena Yesus 100% manusia dan Yesus juga 100% Tuhan. Pada hari ketiga Yesus bangkit mengalahkan kuasa kematian. Kuasa yang terakhir yang dikalahkan oleh Yesus. Alkitab berkata kuasa yang terakhir adalah kuasa kematian yang patahkan oleh Yesus. Firman Tuhan berkata, hei maut, di mana sengatmu lagi? Mana kuasamu lagi? Karena sudah dikalahkan, sudah dihancurkan oleh kuasa Yesus.
Maut tidak berkuasa lagi atas kita. Kuasa kebangkitan Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Kuasa kebangkitan Yesus telah menghancurkan kuasa maut. Maut sudah tidak memiliki sengat lagi. Tidak punya sengat lagi. Kita sadar dengan usaha kita, dengan perbuatan baik kita tidak mungkin diselamatkan. Kita butuh anugerah Allah. Kita butuh kasih karunia Yesus. Apa yang Yesus perbuat dan bukan apa yang kita perbuat. Jadi gak ada usaha kita, saudara. Apa yang Yesus perbuat dan bukan kita membanggakan apa yang kita perbuat. Itulah yang menyelamatkan kita. Jadi saudara, supaya lebih jelas lagi tentang arti kasih karunia, saya akan memberikan contoh tentang seorang yang menerima kasih karunia. Sehingga kita bisa lebih mengerti apa yang dimaksud dengan kasih karunia. Ya, kisah yang diceritakan oleh firman Tuhan, saudara. Cukup panjang tapi tidak apa-apa. Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Yesus berada di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajarkan mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada dia, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Jadi saudara, ayat ini menceritakan kebiasaan Yesus. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah. Duduk dan mengajar rakyat di sana. Ada seorang perempuan yang tertangkap basah. Dan dibawa oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Pada waktu ia berzina dan membawanya ke hadapan Yesus. Tertangkap basah. Jadi nggak bisa ngelak lagi saudara. Mereka berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakannya bukan karena mereka senang merenungkan hukum Taurat. Tidak, saudara. Tetapi untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Ya. Perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Jadi laki-lakinya dan perempuannya ada bersama. Karena mereka tertangkap basah waktu mereka berzina. Jadi laki-lakinya ada, perempuannya ada yang berzina. Menurut saya, yang menangkap mereka itu benar-benar hebat saudara. Benar-benar hebat apa saudara? Ditunggu dulu dengan sabar sampai ia berzina.
Bukan dinasihatkan dulu supaya ia tidak berzina. Tidak, saudara. Siapa yang menangkapnya? Orang Farisi dan ahli Taurat. Ditunggu terus, saudara. Ya, jadi ditunggu sampai dia berzina supaya tidak ada alasan lagi. Mengapa bukan dinasehati sebelum mereka berzina? Artinya perempuan itu sudah diincar, saudara. Betul tidak? Sudah diawasi terus. Sudah ditunggu sampai ia tertangkap basah. Agar ia tidak bisa mengelak lagi. Buktinya terlalu kuat. Buktinya tidak bisa dibantah lagi. Tertangkap basah. Dan yang menangkapnya, saudara, bukan orang sembarangan, saudara. Orang Farisi dan ahli Taurat. Yang sudah diincar terus, saudara. Saya mulai berpikir, ngapain nih orang-orang nih, si orang Farisi ahli Taurat. Jika nu eueuh gawe bae, saudara, ditungguin dulu, saudara. Nungguin sampai terjadi perzinahan. Tujuan mereka apa, saudara? Adalah untuk mencari kesalahan Yesus. Untuk mencari kesalahan Yesus. Sebenarnya menurut hukum Musa yang harus dihukum itu yang melakukan perzinahan. Artinya yang laki-laki maupun yang perempuan. Kedua-duanya harus dirajam. Kedua-duanya harus dilempari dengan batu sampai mati. Dan kedua-duanya tertangkap basah waktu berzina. Jadi mereka tidak bisa mengelak. Tidak bisa cari alasan ini dan itu. Sudah tertangkap basah. Dan apa yang dikatakan dalam hukum Taurat untuk orang yang berzina? Persoalannya, saudara. Kenapa yang di bawahnya yang perempuannya saja? Dalam Ulangan 22 ayat 22. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Dan mereka ketangkap basah. Demikianlah harus kau hapuskan kau hapus yang jahat itu dari antara orang Israel. Jadi mengapa yang dibawa oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat ke hadapan Yesus ternyata hanyalah yang perempuan saja. Yang laki-lakinya tidak. Kemana yang laki-lakinya? Bukankah mereka tertangkap basah waktu berbuat zina? Kalau ketangkap basah kan dua-duanya yang ketangkap. Yang laki-laki dan yang perempuan itu. Sedang berbuat zina. Mengapa hanya yang perempuan saja yang dibawa oleh orang Farisi ke hadapan Yesus, saudara? Ya, kalau kita baca dengan teliti. Menurut hukum Taurat, kedua-duanya yang laki-laki dan perempuan yang berzina harus dirajam sampai mati. Saya mulai berpikir, saudara. Saya mulai berpikir, jangan-jangan yang laki-lakinya itu teman atau saudaranya orang Farisi dan ahli Taurat. Apalagi, saudara. Mungkin mereka berkata, udah cepetan lu pergi, cepet pergi. Mestinya kamu juga ditangkap. Jadi sebenarnya orang Farisi dan ahli Taurat itu memakai hukum Musa tapi secara tidak lengkap. Tidak sesuai dengan hukum Musa. Kalau mereka memakai hukum Musa harusnya lengkap, bukan sepotong-sepotong. Kalau sepotong sih itu bukan hukum Musa, saudara. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat itu hatinya culas di situ. Hatinya jahat dia. Meskipun sebentar-sebentar dia selalu ngomong tentang hukum Taurat. Tapi sebenarnya jauh dari hukum Taurat artinya. Tujuannya hanya untuk menjebak Yesus dan mencari kesalahan Yesus. Sedangkan Yesus sedang membungkuk dan menulis di tanah. Mungkin saudara akan berpikir, apa sih yang ditulis Yesus di tanah? Apa yang ditulis? Tafsiran banyak, saudara. Tapi kalau kita baca Alkitab, Alkitab tidak mengatakannya. Jadi saya tidak tahu apa yang Yesus tuliskan. Apa yang dituliskan? Karena Alkitab tidak menuliskannya. Saya teringat akan perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17.
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tidak mengadakannya. Jadi persoalannya waktu itu saya sampai di sini saya pikir bagaimana si perempuan itu bisa selamat. Wong Yesus tunduk kepada hukum Taurat. Tapi kita tahu saudara, hikmat Yesus lebih daripada hikmat Salomo. Karena dia adalah Tuhan. Yesus datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat. Yesus datang justru untuk menggenapi hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menggenapi hukum Taurat. Kecuali Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Yesus adalah satu-satunya manusia yang sempurna. Perhatikan ayat yang ke-7 saudara. Dalam Yohanes 8 ayat 7 dikatakan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya. Ia pun bangkit berdiri. Lalu berkata kepada mereka. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus. Artinya mereka terus maksa. Apa jawabnya? Karena sebenarnya dia cari kelemahan daripada Yesus. Mereka terus-menerus bertanya artinya mereka memaksa terus kepada Yesus. Untuk memberikan jawaban. Maka Yesus pun bangkit berdiri. Barulah Yesus bangkit berdiri. Dan berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Silahkan yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Bukankah Yesus tidak merubah hukum Taurat? Silahkan pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Setelah Yesus mengatakannya, kembali Yesus membungkuk dan menulis di tanah. Jadi lagi di tanah. Pada waktu itu kita tahu bangsa Israel di bawah penjajahan Romawi. Bangsa Romawi tidak mengenal hukum rajam. Bangsa Romawi tidak mengenal hukum melempari batu sampai mati. Saudara. Jadi kalau Yesus memerintahkan perempuan itu dirajam sampai mati sesuai hukum Taurat, maka yang pasti Yesus berurusan dengan bangsa Romawi. Dan itulah tujuan ahli Taurat dan orang Farisi. Menjebak Yesus agar Yesus ditangkap oleh tentara Romawi melalui hukum Taurat. Ternyata saudara, tidak ada seorang pun yang berani melemparkan batu kepada perempuan itu. Karena mereka sadar, mereka semua adalah orang berdosa. Kalau mereka sudah berdosa, masa melempar lagi orang yang berdosa, sampai berdosa. Pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu. Yang tetap di tempatnya. Sebenarnya perempuan itu telah siap untuk menerima batu yang pertama. Dia siap untuk dirajam. Dia udah siap, dia tahu saudara. Waktu berzina dia tahu apa konsekuensinya. Tapi batu itu tidak pernah kunjung tiba. Malahan ia mendengar langkah-langkah orang yang pergi meninggalkan dirinya. Yang menjauh meninggalkan dirinya. Kemudian Yesus bertanya kepada perempuan itu. Di mana mereka itu? Tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Dan Yesus berkata, pergilah, aku pun tidak menghukum engkau. Janganlah berbuat dosa lagi. Apakah Yesus melanggar hukum Musa atau hukum Taurat? Sama sekali tidak. Sebenarnya Yesus berhak melempari perempuan itu dengan batu. Karena Yesus tidak berdosa. Tapi Yesus tidak mempergunakan haknya. Kasihnya itu saudara, yang membuat dia tidak melempar batu. Perempuan itu sadar. Aku yang seharusnya dirajam. Saya yakin dia tahu konsekuensinya dari berzina menurut hukum Taurat. Dia tahu. Saudara. Ia akan dilempari batu sampai mati. Dan perempuannya
Mungkin dalam hatinya berkata, aku yang selayaknya mati diselamatkan oleh Yesus. Aku yang selayaknya mati diberikan hidup oleh Yesus. Itulah yang disebut perempuan itu menerima hukum kasih karunia. Perempuan itu menerima kasih karunia. Apa sih yang dilakukan perempuan itu? Untuk menyelamatkan dirinya? Sama sekali tidak ada. Cuma-cuma dia. Tidak ada. Semuanya total karena kasih karunia Yesus. Tanpa ada usaha sedikit pun dari pihak yang lain atau dari pihak perempuan itu sendiri. Nah, itulah artinya kasih karunia. Gak ada saudara andil kita. Gak ada. Total semua itu. Itulah yang disebutnya. Kita menerimanya dengan cuma-cuma, dengan gratis. Dan tidak ada sesuatu yang kita dapatkan. Semuanya total itu pekerjaan Yesus. Yesus membayar. Perempuan itu sudah pasrah untuk mati dirajam. Tapi Yesus memberikan kasih karunia kepadanya. Sehingga ia hidup meskipun seharusnya ia mati. Saya percaya saudara. Sampai mati pun perempuan itu tidak akan pernah bisa melupakan peristiwa ini. Bahwa dia menerima kasih karunia. Betapa ia telah menerima kasih karunia dari Yesus. Dan ia selalu ingat perkataan terakhir dari Yesus. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi setelah perempuan itu menerima kasih karunia. Dia selalu ingat kata-kata terakhir. Jangan berbuat lagi mulai sekarang. Saya percaya, saya yakin perempuan itu sadar telah menerima kasih karunia dari Yesus. Pada waktu dia menerima kasih hidupnya. Dan saya percaya hidupnya berubah. Yang lama sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang. Dan sekarang saudara. Saya akan bertanya kepada diri saudara. Dan saya juga akan bertanya kepada diri saya sendiri. Tidak usah dikatakan, tidak usah. Tidak usah orang lain yang dengar tentang kita, tidak usah. Tidak usah dikatakan. Katakanlah di dalam hati, tetapi katakanlah di hadapan Tuhan. Katakanlah di hadapan Tuhan. Secara pendiam. Apakah saudara sadar telah menerima kasih karunia Yesus? Kalau kita sadar menerima Yesus, maka pasti ada perubahan yang terjadi pada hidup saudara. Kalau saudara tidak ada perubahan, saudara tidak sadar bahwa saudara sudah terima kasih karunia Yesus. Itulah sebagai renungan bagi diri kita. Banyak orang berkata, saya sudah terima kasih karunia. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada perubahan sama sekali. Artinya dia tidak sadar bahwa dia telah menerima kasih karunia. Amin saudara. Karena Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh dengan kebaikan. Maka kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demi kasih karunia. Demi kasih karunia. Menurut saya ini bekal yang terbesar yang Tuhan berikan. Tahun 2025. Kasih karunia. Dan sekali lagi ingat saudara. Pada waktu kita menerima kasih karunia, tidak ada sesuatu pun jasa kita. Tidak ada sesuatu apapun. Total. Tuhan berikan secara gratis. Secara cuma-cuma. Tapi jangan berpikir kita mendapat gratis. Artinya tidak ada orang yang membayar untuk supaya gratis dan cuma-cuma. Yesus melakukannya. Dan kita menerimanya secara gratis dan cuma-cuma. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga. Sering kami hanya sampai bahwa kami menerima kasih karunia secara gratis, secara cuma-cuma. Tapi kita lupa. Memang bagi kita adalah gratis dan cuma-cuma. Tapi pasti ada seorang yang membayar semuanya itu.
untuk supaya kita bisa menerima gratis dan cuma-cuma. Dan orang itu adalah Yesus. Dia bayar dengan nyawanya. Dia bayar dengan darahnya. Semuanya karena dia begitu besar mengasihi kita. Betapa besar kasih Allah kepada kita. Sehingga diberikannya anak yang tunggal. Supaya kalau kita percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Renungkan itu. Dan jadilah orang yang sadar, orang yang tahu berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau meteraikan firman Tuhan dalam hati kita semua. Sehingga kita sadar dan kita melakukan segala hal yang baik. Karena Tuhan memberikan kasih karunia itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.